Selain mengesahkan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, DPR juga menyatakan RUU Perlindungan PRT disetujui menjadi RUU inisiatif. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Ausirio Dolu di gedung DPR. Rio, selamat siang. Bagaimana informasi terbaru yang bisa Anda jelaskan kepada kami terkait dengan RUU PPRT ini? Iya, selamat siang Iqbal. Benar sekali bahwa selain kami menyaksikan hari ini dalam rapat paripurna DPR ada pengesahan Perpu Cipta Kerja, kemudian kita juga melihat bagaimana hari ini setelah penantian panjang 19 tahun kami melihat bagaimana tadi para pekerja rumah tangga yang turut hadir dalam rapat paripurna ini memberikan rasa harunya, memperlihatkan rasa senangnya begitu setelah rancangan undang-undang PPRT ataupun perlindungan pekerja rumah tangga disahkan menjadi inisiatif DPR begitu untuk kemudian dibahas bersama dengan pemerintah selanjutnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses legislasi yang berlangsung di DPR, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panja ataupun Panitia Kerja dari RUU PPRT dari fraksi Nasdem, Willy Aditya. Selamat siang, Bang Willy. Siang. Oke, Bang Willy, ini seperti yang tadi saya sebutkan, setelah penantian panjang 19 tahun, hari ini menorehkan sejarah bahwa pada akhirnya pekerja rumah tangga kita memiliki perlindungan hukum. Setidaknya ada harapan itu muncul, walaupun nantinya akan dibahas lagi dengan pemerintah. Tapi sebelumnya kami ingin mengetahui tentang proses legislasi yang ada di DPR. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua fraksi sebelumnya yang masih dalam posisi menolak RUU PPRT, yakni fraksi PDIP dan juga Partai Golkar begitu. Itu bagaimana dalam prosesnya hingga pada akhirnya mereka bisa menerima? Ya, tentu pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Hari ini puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kita lihat bersama-sama setelah jalan panjang ini, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Habis ini dikirim ke pemerintah untuk diterbitkan surpres bersama DIM. Kalau toh masih ada fraksi yang menolak, sama seperti Perpu Cipta Kerja tadi menjadi undang-undang, ada dua fraksi juga yang menolak. Jadi proses penolakan di DPR itu suatu hal yang wajar saja, tidak mengganggu proses ini menjadi undang-undang, tidak mengganggu proses tahapan, karena DPR adalah medan politik pertarungan kepentingan, ada yang bersepakat, ada yang menolak. Nah, tentu dengan statement Presiden beberapa bulan yang lalu itu adalah tanda sinyal kode yang paling keras. Presiden memiliki komitmen pembelaan kepada kaum yang lemah, kaum yang marginal untuk ini segera diundangkan. Presiden sudah membentuk gugus tugas. Presiden sudah mengutus 3 menteri. Nah, tentu kami selaku panitia kerja penyusunan draft rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sudah berkali-kali bersama pemerintah melakukan workshop dan FGD dalam rangka penyusunan DIM. Jadi nanti kalau masa sidang ini Presiden mengirim surpres bersama DIM yang sebenarnya sudah hampir selesai di pemerintah, tentu kita bisa bersama-sama menuntaskan ini secara cepat tanpa meninggalkan aspek-aspek partisipatori, akuntabilitas, transparansi untuk kemudian undang-undang ini bisa menjadi satu hal yang paripurna dengan proses tetap komitmen memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ketua DPR tadi, Puan Maharani, bahwa menginginkan produk legislasi yang sempurna, yang komprehensif begitu untuk pekerja rumah tangga. Artinya optimis bahwa dalam masa sidang kali ini, sebelum nanti masa reses kembali, ini bisa disahkan menjadi undang-undang. Siang ini saya akan menerima utusan dari KSP, salah seorang deputi, dan kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Gugus Tugas, Profesor Edi Hires, Wamenkumham, untuk menata, menyusun langkah pasca di rapat paripurna tadi untuk segera kalau bisa minggu depan surpres turun dan DIM turun, kita optimis sebelum ini hadiah atau kado untuk lebaran bagi PRT kita. Jadi optimisme itu ada, semoga gayung bersambut dengan pihak pemerintah. Oke, artinya bisa diharapkan bahwa surpres segera turun sehingga bisa dilaksanakan pembahasan dengan pemerintah selanjutnya ya. Oke, Bang Willy, ini kemudian kita masuk ke substansi begitu. Banyak yang mengkhawatirkan juga bahwa ketika sempat ada penolakan dari dua fraksi begitu, RUU PPRT ini ada pasal-pasal yang kemudian dikompromikan untuk supaya bisa goal menjadi undang-undang. Salah satunya misalkan tentang yang menentukan soal pidana, ketentuan pidana.
saya ingin memastikan bahwa apakah memang benar bahwa dalam substansinya bagian pidana itu ada pasal-pasal yang dicabut terkait dengan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Naskah yang tadi disepakati di dalam rapat paripurna itu tidak ada hal yang berubah sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu kita terbuka. Prinsipnya adalah ini rancang undang-undang yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga, tapi juga si pemberi kerja dan kemudian peran serta pemerintah. Jadi ini undang-undang yang triple W solution ya, win-win-win solution. Memberikan solusi kepada pekerja rumah tangga, memberikan solusi kepada si pemberi kerja, dan memberikan solusi kepada pemerintah secara involvement pemerintah itu kita buat lebih dekat dari proses keterlibatan dan pengawasan pemerintah. Jadi khusus untuk hukum pidananya ini kita terbuka. Bagaimana selama ini tidak hanya PRT yang diberikan perlindungan, tapi juga si pemberi kerja. Karena ada beberapa case juga, kemudian si PRT-nya belum seminggu, tahu-tahu sudah ngacir gitu. Nah ini kan tentu harus ada beberapa bentuk pidana yang harus jelas. Tapi setidak-tidaknya hal yang menjadi modal utama dari undang-undang ini adalah proses penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Kita membuat split model di dalam undang-undang ini yang direkrut secara langsung itu basisnya adalah sosiokultural kekeluargaan, kegotong royongan. Yang kedua direkrut secara tidak langsung artinya melalui penyalur. Melalui penyalur inilah yang kita coba tata secara lebih profesional. Nah ini yang kemudian kan selama ini PRT ini kan terjadi karena unskilled laborers. Nah, kemudian kalau dia ada involvement dari BLK, pemerintah quote unquote dalam hal ini, tentu minimum requirement, misalnya babysitter, jenis makanan pendamping, jenis susu, siklus baby gitu. Ketika dia mencuci jenis kain, deterjen, menstrika dan lain sebagainya, ini tidak asal gebrauyah gitu, tidak hanya asal hajar gitu. Nah, konteks inilah yang kemudian kita coba susun secara detail. Karena yang paling penting adalah undang-undang ini lahir dari proses pembelaan rentannya PRT terhadap tindak-tindak diskriminasi, kekerasan. Dan kemudian yang paling kita khawatirkan yang selama ini banyak terekspos akhir-akhir ini oleh media adalah perbudakan modern. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Kita bisa lihat tingkat case-nya aja meningkat sangat signifikan. Yang berani melaporkan 3 sampai 5 per hari. Ini adalah fenomena gunung es. Kenapa? Di dalam proses penyelesaian sengketa yang selama ini terjadi, orang nggak, itu kan urusan rumah tangga lu. Kita nggak boleh ikut campur. Nah, kita ingin kemudian membongkar konteks feodalisme yang sangat akut itu untuk kemudian ada proses penyelesaian. Tapi tidak juga semena-mena tanpa ada titik dialog di sana. Itulah kemudian proses kegotong royongan dan kekeluargaan itu menjadi epicentrum dari undang-undang ini. Oke, penyelesaian secara kekeluargaan itu menjadi yang dikedepankan ya. Undang-undang ini. Tapi sekali lagi saya menegaskan terakhir Bang Willy, jika terjadi kekerasan pada pekerja rumah tangga misalnya begitu, secara konkret untuk masyarakat juga mengetahui bagaimana negara hadir untuk dari undang-undang ini untuk bisa melindungi para pekerja rumah tangga jika ada kekerasan terjadi pada PRT. Satu, kalau kekerasan itu terjadi, proses skema yang kami susun untuk proses penyelesaian sengketanya memberikan laporan kepada aparat negara yang terdekat, yaitu RT RW sampai kelurahan. Nah, yang kedua, bagaimana ketika itu mentok dan kemudian kekerasannya memang tidak bisa dilakukan restoratif justice, maka kemudian yang kita lakukan membawa ke aparat penegak hukum yang terdekat. Nah, itulah kemudian ada hukum pidananya di sana. Karena apa? Karena selama ini ya ada yang dikurung, ada yang disiksa habis-habisan gitu. Nah ini konteks bagaimana memanusiakan manusia. Kita juga nggak habis pikir ya, kok masih ada di zaman sekarang orang memperlakukan orang lain sangat tidak manusiawi ya. Nah, disebut dengan perbudakan modern tadi ya. Efek jera dari pidana itu penting. Sehingga warga negara kita menjadi menjadi sadar hukum. Oh, kami tidak bisa semena-mena lagi. Begitu juga PRT-nya sendiri. Kita tidak bisa ngacir tiba-tiba gitu. Jadi itu yang paling penting dari inisiatif
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Willy, karena memang ini ditunggu oleh masyarakat. Salah satunya tentang waktu kerja dari dari PRT ini juga tentu diatur dalam undang-undang ini begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali Bang Willy. Terima kasih. Berikut informasi dari Ketua Panja RUU PPRT yang menyatakan bahwa dari DPR akan segera meminta pemerintah untuk menerbitkan surpres untuk kemudian diberikan kepada DPR untuk selanjutnya nanti dibahas dalam pembahasan bersama dengan DPR dan juga pemerintah hingga targetnya pada masa sidang kali ini bisa disahkan untuk menjadi undang-undang sehingga melindungi para pekerja rumah tangga di Indonesia. Iqbal. Baik, Ausirion Dholu, koresponden CNN Indonesia langsung dari gedung DPR. Terima kasih informasinya.